أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
Jadi satu hal yang kali-kali apa ya, dengan beliau ini beliau tidak bisa masyarakat. Jadi beliau adalah cucu atau keturunan daripada Rasulullah SAW. Ya, tos. Makanya beliau kalau Idul Adha atau Idul Fitri, beliau biasa katakan ke saya, ya, karena beliau biasa katakan ke saya, Pak, ya, saya katakan atau tidak, ya. Dia sendiri tahu, jadi tidak bisa. Jadi mungkin seperti itu untuk perkenalan singkat dengan beliau, informasi bahwa mungkin beliau besok sudah kembali ke Kalimantan. Kita doakan beliau bersama dengan istri dan 4 anak beliau di Makassar, dan mudah-mudahan beliau dengan keluarga selalu kesehatan. Amin. Sampai bisa kembali lagi ke beliau bertugas menjalankan amanah dakwah dan kembali bertemu dengan kita di tempat ini. Demikian waktu dan tempat kami berikan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kehadiran saya untuk hadir bersilaturahim dengan jamaah Masjid Wihdatul Ummah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu karunia mahal dari Allah Subhanahu wa taala, di mana saya dapat salat berjamaah di masjid yang mulia ini dan dapat saling berbagi spirit, ya, nasihat kepada kita semuanya. Yang ini tentu sesungguhnya adalah di luar daripada agenda kedatangan saya di Makassar. Ya, seingat saya ke Makassar itu terakhir tahun 2010 kalau nggak salah, ya. Sudah hampir 12 tahun tidak ke Makassar. Ya, alhamdulillah, kebetulan ada kegiatan acara nikah massal di Hidayatullah cabang Makassar tadi hari ini, ya. Saya menghadiri karena ada salah satu dari keluarga yang ikut dalam pernikahan massal kader itu, ya. Dan tiba-tiba didadak oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Mukron hafizahullah untuk berta'aruf, untuk bersilaturahim dengan jamaah Masjid Al-Wihdah, ya. Beliau ini adalah sahabat saya yang permintaannya nggak boleh saya tolak, ya. Ya, tentu saya punya maksud. Kalau nanti beliau datang ke tempat saya di Hidayatullah Pusat, dia akan saya minta juga hadir mengisi pengajian di tempat saya nanti, ya. Jelas dia sudah berutang dengan saya. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya perlu sedikit memberikan semacam keterangan, ya. Terlanjur tadi disampaikan kepada jamaah ketika
mungkin sampai pemberitahuan akan ada pengajian malam hari ini, ada embel-embel Habib di depan nama saya, dan tadi juga disebut lagi oleh Ustadz Mukron. Nah, saya perlu sampaikan ini, sesungguhnya kami di Hidayatullah nggak terbiasa dengan kultur ini, Habib. Itu kultur datang dari kalangan tasawuf di Hadramaut, ya, di mana di sana orang-orang yang memiliki ilmu dan terbukti nasabnya sampai kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dipanggil Habib. Ya, kultur Hadramaut. Kemudian mereka, ya, dalam sejarahnya pindah berdakwah ke Indonesia, sehingga memang ini kultur dari Hadramaut, ya, sedikit banyak mempengaruhi budaya kita di Indonesia ini, ya. Tapi itu kemudian budaya dilestarikan oleh kalangan tasawuf di di Indonesia ini dan juga di beberapa negara Asia, di Asia Tenggara secara khusus, dan sesungguhnya itu berasal dari Hadramaut. Ya, tetapi kami di Hidayatullah tidak memakai istilah ini. Cuman kalau sekedar panggilan, ya itu, ya terserah yang panggil sudah. Ustadz Mukron adalah sahabat saya, dan Ustadz Harman Tajam, saya nggak tahu apakah beliau ada di sini. Ya. Dan ustadz-ustadz yang lain yang saya pernah berguru, Ustadz Yusron, Ustadz Yusron juga pernah, ya, belajar dan berdiskusi dengan beliau waktu kuliah di Sudan dahulu. Ya. Ala kulli hal, kita semua dipertemukan oleh Allah dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di majlis-majlis kebaikan, kelak Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di surganya, surga Jannatul Naim insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di akhir zaman ini tentu persoalannya berbeda dengan hidup ketika umat Islam masih dibersamai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya ketika kita menyebut akhir zaman, ya, akhir zaman itu dimulai sejak wafatnya Nabi Alaihi Salatu Wasallam, atau sejak diutusnya Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Itu sudah bagian dari akhir zaman. Dan kalau saja di zaman Nabi sudah termasuk akhir zaman, maka tentu kita yang hidup 14 abad setelah wafatnya Nabi, kita berada di waktu yang sudah sangat dekat dengan akhir daripada zaman ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya, ya, menetapkan untuk manusia di akhir zaman itu kesempatan hidup yang sangat singkat, ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna a'mara ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Yang artinya adalah sesungguhnya usia umatku ini hanya antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang melewati usia itu, kata Nabi SAW. Maksudnya sedikit orang yang melewati usia 70 tahun. Ya. Kalau ada orang wafat di usia 60 tahun, sudah tepat, itu sudah pas itu. Ya. 60 tahun itu sudah usia yang dijatahkan oleh umumnya umat akhir zaman. Ya. Umumnya umat akhir zaman. Dan Nabi Muhammad, orang yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, diberikan kesempatan hidup hanya 63 tahun saja. Saya sekarang berusia 40 tahun. Ustadz Mukron mungkin berusia 42 tahun. Kalau cuma 60 tahun di dunia ini, berarti tinggal 20 tahun lagi insyaallah. Ya. Kalau di antara kita ada yang sekarang berusia 45 tahun, berarti tinggal 15 tahun lagi, ya. Itu cuma 60 tahun. Atau mungkin di antara kita sekarang ada yang berusia 50 tahun, berarti ya tinggal 10 tahun lagi insyaallah.
Atau mungkin di antara kita ada yang berusia 58 tahun. Ya, berarti 2 tahun lagi insya Allah. Ya. Atau mungkin ada yang berusia 59 tahun. Berarti tahun depan. Ya. Masya Allah. Tapi tentunya kita yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan usia panjang kepada kita insya Allah. Usia panjang dan kemampuan untuk mengisi usia dengan kebaikan, ya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin semua ini insya Allah ya, oleh Allah dikaruniakan usia yang panjang dan kemampuan untuk mengisi usia dengan kebaikan insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah kita ya, tentunya berharap ya, banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjadi orang-orang yang dilibatkan untuk menebarkan kebaikan. Kita belajar ilmu agama ya. Nah, ini semua sesungguhnya karena kita sadar bahwa usia kita ini terbatas sekali. Jangan sampai kemudian usia yang terbatas ini tidak dimanfaatkan untuk memilih jalan yang benar. Ya, jangan sampai usia yang hanya 60 tahun, hanya 70 tahun habis ya, habis untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dan secara khusus kita sekarang di akhir zaman. Ya. Ini zaman di mana kata Nabi alaihi salatu wassalam, aqbalatil fitan. Datang fitnah, godaan-godaan. Ya. Ya. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ya. Ya. Sampai-sampai maksudnya gelap itu adalah sampai-sampai orang tidak tahu mana yang baik, mana yang mungkar. Mana yang mungkar, mana yang baik, mana yang syubhat, mana yang haram, mana yang halal, orang-orang nggak tahu. Ya, makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang zaman kepada manusia, ya, lam yubalil mar'u mimma akhadha minhu. Orang-orang sudah nggak lagi peduli apa yang dia ambil dari zaman itu. Aminal halal, aminal haram. Apakah dia makan dari yang haram atau dari yang halal? Ada zamannya itu. Orang-orang mencari rezeki tapi sudah nggak peduli caranya, mau syubhat, mau haram, pokoknya yang penting dapat dulu. Ya, kira-kira di zaman ini persis nggak dengan yang diisyaratkan Nabi itu, Bapak ya? Ya, sepertinya zaman ini yang Nabi maksudkan itu, ya. Ya, di mana orang sudah nggak peduli dengan apa yang dia makan, ya, apakah dari yang halal atau dari yang haram, sehingga kebodohan menjadi tersebar di mana-mana. Ya, kebodohan di sini bukan hanya kebodohan tentang agama, tapi tahu agama dan tidak ada komitmen, tekad untuk mengamalkan agama, itu juga kebodohan. Ya, sehingga memang dibutuhkan dua kekuatan, kekuatan talabul ilmi dan kekuatan mengamalkan ilmu tersebut. Ya, sebagaimana doa Nabi yang berbunyi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, dan karuniakan kepada kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Ya. Karena makhluk yang paling terlaknat, yang paling tersesat, yang paling dikutuk oleh Allah adalah mantan sosok soleh. Iblis yang paling dilaknat oleh Allah ternyata adalah mantan ahli ibadah, orang yang sangat makhluk yang sangat soleh. Sampai-sampai diangkat derajatnya oleh Allah ke alam malakut beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Saking solehnya, saking ahli ibadahnya. Tapi sekarang adalah makhluk yang paling dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, perlu untuk kita menunjuk satu jati diri. Apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Ya. Bahwa akhir zaman ini sebagaimana yang diinformasikan Nabi SAW penuh dengan subhat, penuh dengan syahwat, penuh dengan kelalaian, penuh dengan kebodohan, penuh dengan banyak sekali ujian yang akan dihadapi oleh umat di akhir zaman. Sampai-sampai orang yang berusaha istiqomah di akhir zaman itu, kata Nabi,
pahalanya 50 kali lipat. Ya. Pahalanya oleh Allah ya, dilipat gandakan sampai 50 kali lipat. Ya. Saking beratnya ujian di akhir zaman itu. Ya. Coba kita bandingkan aja misalkan kira-kira di zaman para sahabat, kira-kira waktu antara ba'da maghrib isya itu ada nggak yang sempat nonton TV? Ya. Ada nggak yang sempat lihat bola di YouTube? Ya. Zaman sekarang ini, setelah Android ini muncul, ya, teknologi televisi macam-macam ini muncul, luar biasa ujiannya. Lalu ada pemuda di waktu-waktu seperti ini bermajelis ilmu, ini ya, satu karomah ya, satu karomah yang luar biasa. Minta istiqomah kepada Allah atas nikmat ini. Ya. Ya. Dulu itu di zaman Nabi SAW, Masya Allah, ya, para wanita terjaga ya. Makanya Nabi mengizinkan para wanita untuk sholat di masjid. Ya. Apa kata Nabi SAW? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian menghalang-halangi hamba-hamba wanita Allah untuk sholat di masjid-masjid Allah. Maksudnya, izinkan perempuan sholat di masjid. Tapi di zaman Aisyah radhiyallahu anha, ya, di zaman Aisyah, bukan di zaman sekarang, ya, di zaman Aisyah, ya, Aisyah mengamati para wanita sudah enggak lagi seperti di zaman ketika Nabi masih hidup. Apa kata Aisyah? Ya, seandainya Nabi melihat apa yang diperbuat oleh para wanita saat ini, mereka akan dilarang ke masjid. Coba bayangkan Bapak ya, di Indonesia ini secara khusus, ya di akhir zaman tentunya ya, ada wanita ke masjid, mau kena pakaian sholatnya di tas. Ya. Di tas. Ya. Ya. Jadi ke masjid nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab. Ya. Nanti masuk sholat, setelah selesai dilepas lagi mukenanya, keluar sudah nggak pakai kerudung kan? Itu ada di Indonesia. Ya. Ya. Itu ujian umat akhir zaman. Ya. Satu di antara atau beberapa yang tersebutkan di akhir zaman ini bahwa ujiannya berat. Ya. Dan kalau saya boleh menyampaikan satu renungan bahwa sesungguhnya akhir zaman ini memang khobath. Ya. Kathrul khobath, banyak kotorannya, banyak fitnahnya. Ya. Maka orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai hamba-hamba pilihan adalah dia yang berusaha untuk selamat dari kotoran-kotoran itu. Ya. Orang yang senantiasa berusaha untuk membersihkan dirinya. Ya. Ya. Agama Islam ini adalah agama yang turun dari Tuhan yang maha bersih, maha suci. Oleh karenanya salah satu nama Allah adalah As-Subuh, ya. Ya. Al-Quddus. Ya. Kita setelah mengerjakan sholat witir, ya, Allah perintahkan kita untuk mengucapkan Subuh Quddus Rabbul Malaikati Warruh, yang maha suci, Tuhan yang maha suci, ya, yang bersih dari segala aib dan kekurangan, yang tidak melekat padanya cuil pun dari keburukan. Dia maha sempurna. Subuh Quddus, ya, sama artinya kurang lebih, ya. Rabbul Malaikati Warruh, Tuhannya para malaikat dan malaikat Jibril, Ar-Ruh. Ya. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, As-Subuh. Maka agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah agama yang berasal dari Tuhan yang Maha Suci dan mengarahkan kita kepada proses pensucian diri. Ya. Itu esensi daripada Islam itu. Ya. Bagaimana kita mensucikan diri dengan agama Islam ini yang turun dari As-Subuh, dari Tuhan yang Maha Suci. Semua orang yang tidak menganut Islam itu di mata Allah kotor. Di mata Allah kotor. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, innamal musyrikuna najas.
Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor. Ya. Kalau kita pelajari dalam kajian-kajian akidah bahwa selain agama Islam semua musyrik. Begitu kan Bapak-bapak ya? Ya. Semua selain Islam adalah kotor. Ya. Karena syirik. Sebut agama samawi yang paling dekat dengan kita, agama Nasrani misalkan. Ya. Syirik. Ya. Menyamakan Allah dengan selain Allah, menyamakan Allah dalam uluhiyah dengan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Apalagi agama-agama yang memang tidak ada hubungannya dengan agama samawi, ya. Kotor di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Najis, bukan saya yang mengatakan. Ya, kalau saya dituntut, kenapa mengata-ngatai agama lain kotor? Ada dalam Al-Qur'an. Ya. Ya, kotor secara maknawi. Ya. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah kotor, najis. Berarti yang bersih di mata Allah hanya apa? Hanya agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka enggak akan diterima oleh Allah. Kenapa enggak diterima? Kotor, najis. Ya. Ya. Allah thayyib. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika Allah menurunkan Islam ini melalui Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah ingin agar hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang bersih, ya. Karena Allah Maha Suci, ya. Ada hadis mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Ya, bisa ditarik sebagai sebuah analogi dari kias dari hadis ini, Allah itu Maha bersih dan mencintai kebersihan. Ya. Ya. Dalam sebuah hadis dhaif dikatakan bahwa takhallaku bi akhlaqir rahman. Ya. Berakhlaklah dengan akhlaknya Ar-Rahman. Ya. Ya. Berarti Islam ini oleh Allah, ya, dijadikan sebagai wasilah bagi hamba-hambanya untuk bersih, untuk membersihkan diri. Ya. Allah ingin kita ini menjadi hamba-hamba yang bersih. Karena Allah subuh, Allah Maha bersih, Allah Maha suci. Ya. Dan Allah mencintai kesucian itu. Allah mencintai hamba-hambanya yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya. Ya. Semua agama selain Islam adalah agama yang kotor dalam keyakinan kita. Ya. Dan kita ketika memeluk Islam, kita ingin membersihkan diri kita, kita ingin dekat kepada yang Maha Suci itu. Ya. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan sholat, saat kita akan sholat, ya, kita akan diperintahkan untuk bersuci kan, ya, bersih dari najis dan bersih dari hadas. Semua kutub-kutub fikih, ya, semua kutub-kutub fikih ketika akan berbicara tentang rukun Islam yang kedua, tentang sholat, ya, memulainya dari bab thaharah, dari bab bersuci. Karena apa? At-thaharatu syatrul iman. At-thaharah itu adalah apa? Ya, bagian dari keimanan. Atau dalam sebuah hadis, miftahus salati at-tahur. Ya. Kuncinya salat adalah bersuci. Karena kita akan menghadap kepada yang maha suci. Ya. Ya. Oh, itu kajiannya luar biasa panjangnya itu. Saya dengan Ustadz Mukran ini belajar kitab Al-Muwatta, ya, di Sudan. Hampir 2 tahun nggak selesai bab sholat itu apa ya. Ya, semua kitab fikih itu dimulai dari at-thaharah, kecuali kitab fikih Al-Muwatta, ya, Mukran, ya, itu dimulai dari al-wuqud.
Ya, Imam Malik menyusun kitab fikihnya itu Al-Muwatta, dimulai dari bab tentang waktu. Ya, bab tentang waktu. Tapi yang lain semua memulai dari bab tentang toharoh. Ya, nampaknya dalam mazhab Imam Malik itu ya waktu dan bersuci ini jika bertabrakan maka diutamakan waktu. Ya, nampaknya. Ya. Ya, dalam contoh yang lebih kontekstual ya, atau contoh yang disesuaikan dengan konteksnya, bagaimana itu bertabrakan antara toharoh dengan waktu. Misalkan ada orang bapak bangun subuh, matahari terbit kira-kira tinggal 4 menit lagi. Kalau dia ke kamar mandi itu kira-kira 3 menit. Ya, 3 menit. Sementara dia harus bersuci, ya. Nah, mana yang dikedepankan ini? Apakah sholat pada waktunya atau sholat dalam keadaan bersuci dengan bersuci yang kurang? Di dalam mazhab Imam Malik nampaknya ya bahwa lebih diutamakan waktu, sholat pada waktunya. Jadi dia bangun, kalau dia pergi bersuci, habis waktunya, akibatnya sholat di luar waktu, mending dia tayamum, sholat subuh langsung. Meskipun belum berwudu. Ini nampaknya seperti itu dalam uraian salah seorang ulama ya, siapa namanya, Ali Al-Khudair salah ya, Allah. Ya, pentingnya bersuci itu karena dia adalah sebagai tahapan untuk menghadap kepada yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kajiannya tuh nggak gampang bapak ya. Mengkaji masalah air itu, ya kan? Ada kajian masalah air dalam fikih itu ya. Airnya dibedakan. Jadi air apa yang bisa digunakan buat bersuci? Kan nggak sembarangan. Harus ada 2 kriteria, tohir dan tohur, ya. Suci dan mensucikan. Apakah ada air suci tapi nggak mensucikan? Ada. Air kopi misalkan. Ya, kita berwudu pakai kopi, ya. Suci memang tapi nggak mensucikan itu ya. Ada syaratnya ya. Ulama sebut sifat tahuriyah namanya ya. Dikaji oleh para ulama itu. Kemudian ini air yang tahur ini, air yang suci dan mensucikan ini dibagi 2 lagi. Ada yang mengalir, ada yang enggak mengalir. Yang enggak mengalir terbagi 2 lagi. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya, yang banyak berapa? Ya, jumhur ulama mengatakan yang banyak itu adalah 2 kullah. 2 kullah itu kalau dikonversi kepada liter berapa? 160 liter. Ya, 160 liter, 2 gentong kullah ya. 2 gentong itu artinya 2 kullah itu 2 gentong ya. Ya, di Madinah dulu ada sebuah tempat namanya Hijr. Itu memproduksi gentong-gentong disebut dengan kullah. Ya, banyak itu 2 kullah. Kata Nabi SAW, "Idza balaghal ma'u qullatain lam yahmil khabath." Apabila air itu mencapai 2 kullah, maka tidak lagi mengandung khabath atau najis ya. 2 kullah atau 160 liter dalam hitungan kita hari ini. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, jika air tidak mencapai 2 kullah, terkena najis sedikit, maka hilang sifat tahuriyahnya sehingga tidak bisa dipakai untuk bersuci. Sampai seperti itu ulama menjelaskannya. Untuk apa ini? Untuk menghadap kepada Rabb yang maha suci. Ya. Masya Allah. Sehingga kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus paham betul ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama ini kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang suci. Dan Allah sangat suka disucikan, oleh hamba-hambanya yang suci itu. Sehingga dalam Al-Quran, dalam surah yang sangat masyhur, ya, surah Al-A'la, Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Qad aflah, yang mengatakan Allah. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ya, atau orang yang mensucikan jiwanya. Ya. Yang mengatakan beruntung Allah. Ya, kata para ulama, beruntung itu ya adalah terhindar dari segala keburukan dan mencapai kebaikan yang kita inginkan. Baik di dunia maupun di akhirat.
kita akan mendapatkan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kuncinya apa? Qad aflaha man tazakka. Bahkan dalam ayat yang lain, sebelum Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, Allah bersumpah dulu. Ya. Bapak-bapak, kalau saya mengatakan kepada kita, kalau kita tuh artinya antum Pak ya, di sini ya. Ya, saya coba beradaptasi ya. Ya. Kalau kita ada bahasa Kalimantan ya kita. Saya di Jadi kalau di sini kita artinya antum Bapak-bapak ya. Ya. Kalau saya mengatakan kepada kita semua ya, bahwa ada tabrakan di depan. Ya. Ada tabrakan di depan. Tentu ya saat mendengar itu ada rasa ingin melihat, oh iya kan, oh benar ini boleh jadi benar yang disampaikan. Kalau kemudian saya mengatakan demi Allah ada tabrakan Pak Ustaz, ini kan kita semakin yakin ya. Tapi kalau saya mengatakan demi Allah ada tabrakan, ini semakin yakin kita ya. Tabrakan. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan qad aflaha man zakkaha, Allah bersumpah dulu. Apa sumpah Allah Subhanahu wa taala? Wasyamsi waduha, demi matahari dan waktu duha apabila waktu duha. Wasyamsi waduha wal qamari idza talaha. Iya. Dan apabila bulan menyertainya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila telah menjadi terang benderang. Ya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila gelapnya telah menutupi. Ya. Wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan yang meninggikannya. Was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma, dan demi bumi apabila dihamparkan dan yang menghamparkannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa apabila telah disempurnakan. Terus apa kata Allah berikutnya? Qad aflaha man zakkaha. Ini jawabannya. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung ini, makhluk-makhluk yang istimewa ini, untuk menyatakan secara tegas bahwa beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang membiarkan nista dirinya. Jadi Islam ini esensinya adalah agama yang mensucikan. Termasuk sholat 5 waktu seperti ini, semua ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, itu diantara fungsi adalah untuk mensucikan, kan begitu ya? Dalam sebuah hadis Nabi alaihissalatu wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran di babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsan hal yabqa min daranihi syai'." Yang artinya adalah, bagaimana menurut kalian kalau seandainya di depan rumah salah seorang kalian ada sungai yang dia mandi 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kotorannya? Ya, kita ini kan paling banyak mandi 2 kali Pak ya. Kalau ada yang mandi 3 kali itu sudah dicurigai jangan-jangan mandi junub itu kan ya. Ya kan ya. Apalagi subuh-subuh mandinya. Ya. 5 kali mandi bersih. Ya. Masya Allah. Kata Nabi SAW, ya, ketika para sahabatnya mengatakan, tentu ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa kotoran. Kata Nabi SAW, wa kadzalika salawatul khams, maka demikian pula salat 5 waktu itu, ya, yamhullahu bihinna, ya,
al-khotoya. Dengan dengan salat 5 waktu itu Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi salat ini Bapak-bapak adalah untuk sarana, di antara fungsinya apa? Menghapuskan dosa. Allah ingin sucikan kita. Masya Allah. Apalagi kalau dikerjakan secara berjamaah dengan jumlah yang banyak. Ya, Nabi mengatakan salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi. Wah. Salatnya seseorang bersama satu orang yang lain itu lebih membersihkan daripada kalau dia salat sendirian. Wa salatul rajulu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Dan salatnya satu orang bersama 2 orang itu lebih membersihkan daripada kalau dia bersama 1 orang. Fama kana aktsar fahuwa ahabbu ila Allah. Makin banyak makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling membersih. Ini ibadah adalah untuk membersih. Karena kita sedang mendekat kepada yang maha bersih, ya. Dan para ulama sudah ingatkan kita, Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, mengatakan bahwa pembersihan atau pensucian itu dalam Islam ada 4 aspeknya. Ya, saya persingkat saja. Yang pertama adalah ya pembersihan jasmani. Itu dengan mandi, dengan berwudu. Kalau ada najis dibersihkan, itu pembersihan jasmani. Ya. Ada juga namanya pembersihan anggota badan dari segala bentuk kezoliman. Tangan kita jangan sampai pernah memukul orang zalim, kaki kita, ya, lisan kita jangan sampai pernah zalim. Yang ketiga, pembersihan hati dari segala penyakit-penyakitnya, dari sifat sombong, dari sifat prasangka buruk, ya, hasad, ya, bersihkan hati. Ya, dan yang keempat adalah bersihkan diri dari kesyirikan. Insya Allah, kalau kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, ya, mendekat kepada as-subuh, ya, kita akan menjadi orang-orang yang sangat beruntung. Insya Allah. Mudah-mudahan ya, kita semua oleh Allah diberikan taufik, kemudahan untuk tetap berproses menjadi hamba-hamba yang membersihkan dirinya, hamba-hamba yang kelak akan Allah berikan keberuntungan, kemenangan, ya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah insyaallah, bersih dari segala dosa, ya, bersih karena ibadah-ibadah kita, bersih karena kita bertaubat, bersih karena kita beristighfar, dan kita masuk surga karena kita berhasil menjadi orang-orang yang membersihkan diri itu insyaallah. Saya kira demikian ta'aruf saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.